Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, jemaah subuh yang Allah muliakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita di tempat yang penuh keberkahan dan kita sedang melaksanakan ketaatan, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini jadi keyakinan kita bahwa Allah memilih kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah. Jemaah subuh yang Allah muliakan, ini seri terakhir barangkali kalau pakai seri dari kuliah subuh kita tentang larangan mencaci maki Tuhan dan keyakinan agama lain. Saya akan mengajak jemaah subuh sekalian untuk membaca, menyimak dan mendapatkan penjelasan dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-82, ini juz ke-6 dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Tadi malam saya sengaja membaca tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Ini dimasukkan dalam baris terakhir, halaman-halaman terakhir juz ke-6 tafsir Al-Azhar. Dan Buya Hamka memiliki pandangan yang menurut saya baguslah untuk dijadikan rujukan dalam memahami ayat ini. Saya review sedikit ya. Kita ngaji awal ayat 107, 108 surat Al-An'am tentang larangan mencaci maki Tuhan yang disembah selain Allah, karena akan menimbulkan reaksi. Menurut ayat itu, mereka akan memaki-maki Allah di luar batas kewajaran karena tidak berpengetahuan. Kemudian dalam kajian selanjutnya di minggu sebelumnya, saya mengajak jemaah sekalian, jemaah subuh, untuk membaca beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesalahan, kekeliruan, keyakinan selain Islam, tentang Tuhan yang Trinitas misalkan, tentang Al-Masih yang dipertuhan dan sebagainya, tentang Ibrahim alaihissalam yang juga menjelaskan keburukan menyembah berhala yang tidak bergerak, tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Larangan mencaci maki dalam Islam tidak bermakna kita tidak diperkenankan untuk menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan keyakinan yang lain menurut Al-Quran. Tidak dalam rangka untuk dipublik gitu ya, ke hadapan orang-orang yang bukan muslim untuk menjelek-jelekan mereka, apalagi kemudian ditambahi dengan ketidaksukaan kita, kebencian kita, barangkali pengalaman pribadi sebagian kita yang buruk dengan pemeluk agama lain. Bukan dalam rangka itu, karena sudah jelas tidak boleh. Nah, sekarang dalam ayat 82 Al-Maidah ini saya menjelaskan bagaimana pandangan Al-Quran tentang dua kelompok besar yang selama ini disebut dalam Al-Quran sebagai ahli kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastaghfirun. Dalam ayat 82 surat kelima surat Al-Maidah ini, Allah menegaskan la tajidanna. La-nya di sini itu lam taukid. Kalau dalam ilmu nahwu bahasa Arab, ini lam yang menegaskan pasti kalian akan bertemu orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ini patut sekali untuk kemudian kita cermati, karena Al-Quran
memberikan informasi yang kebenarannya pasti mutlak. Apalagi ditambahi dengan taukid, dengan penegasan pasti kalian akan bertemu, kalian akan mendapatkan, kalian akan menyaksikan, pasti. Kemudian lanjutan ayatnya menyebutkan wala tajidana aqrabahum mawaddah lilladina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian juga pasti akan bertemu, kalian pasti akan mendapatkan orang-orang yang paling dekat kecintaannya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata inna nasara, kami orang-orang Nasrani. Ini juga pasti benarnya karena Al-Quran yang menjelaskan. Dzalika bi anna minhum qissisin, karena di tengah-tengah orang Nasrani yang tadi disebutkan mencintai orang-orang beriman itu bahkan aqrabahum. Ini kan isim tafdil. Aqrabahum itu dari kata qaraba, dekat. Kalau aqrabahum paling dekat kecintaannya, bukan cuma sekedar cinta, tapi paling dekat kecintaannya kepada orang-orang beriman adalah orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang Nasrani. Kami orang Nasrani. Dan itu karena di tengah mereka qissisin, dari kata qissun, bahasa pasnya pendeta yang tinggal di gereja-gereja. Waruhbanan, ruhban ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia rahib-rahib. Sebetulnya kan maknanya sama. Saya mencoba mencari apa perbedaan antara qissisin dan ruhban. Ternyata para ruhban ini adalah para pendeta yang mungkin pasnya sekarang para romo yang tidak menikah, yang kemudian sepanjang hidupnya dihabiskan hanya untuk beribadah kepada Tuhan dan melayani umat dengan tinggal di biara-biara. Itu kurang lebih terjemahannya. Jadi para romo yang mungkin mendidik para calon pendeta dan sebagainya, mengajarkan nilai-nilai kasih dan lain sebagainya. Mereka lah penyebab orang-orang Nasrani itu mencintai orang-orang beriman. Qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Mungkin muncul pertanyaan dalam benak kita, tapi dalam praktek bahwa bisa belum orang-orang Nasrani itu misalnya, bahkan mereka terkesan mengancam eksistensi kita dengan menyebarkan misinya. Kita kan hampir semua kita mengenal istilah kristenisasi. Artinya dalam praktek kita keseharian, menurut pengalaman kita, lebih banyak kita bersentuhan dengan hal yang membahayakan itu justru orang-orang Kristen. Karena dalam praktek keseharian kita jarang ketemu orang Yahudi, sehingga tidak ada istilah Yahudinisasi, kristenisasi. Banyak sekali misalkan bukti-bukti dan sebagainya. Karena itulah kemudian tafsir tentang ayat ini menjadi penting untuk dilihat kenapa kemudian ayat ini membedakan antara kedekatan orang Nasrani dengan kebencian orang Yahudi kepada Islam. Surat ini turun di Makkah, turun di Madinah. Ayat ini juga ayat Madaniyah. Tetapi ketika menjelaskan kitab tafsir, kalau Ibnu Katsir menjelaskan sebab nuzul ayat ini, walaupun beliau memberikan penjelasan, hadisnya gharib, hadisnya itu asing, karena katanya ini penjelasan di mana Raja Najasyi, Raja Habasyah yang sangat adil, Nasrani itu mengirimkan utusan pada Nabi untuk menyatakan dukungannya terhadap dakwah beliau. Dalam hadis itu disebutkan oleh Ibnu Katsir. Ini hadisnya gharib. Kenapa gharib? Karena ini ayat Madinah, sementara kisah Najasyi itu kisah Makkah. Jadi karena tekanan yang hebat dalam dakwah Nabi, sehingga Nabi kemudian memerintahkan sebagian sahabatnya, kurang lebih sekitar 80-an orang, untuk mencari informasi. Kalau sekarang barangkali mencoba mengajukan suaka ke wilayah Ethiopia yang rajanya dikenal sangat adil, Raja Najasyi, dan diterima dengan baik. Walaupun kemudian katanya sebelum rombongan sahabat Nabi itu datang, orang-orang musyrikin Quraisy lewat jalur yang berbeda mengirimkan utusan Amr bin As
Dan siapa itu ada 2 orang yang kemudian menjelaskan bahayanya menampung, menerima suaka dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi kemudian dibawakan dengan sangat baik. Dalam tafsir Buya Hamka Al-Azhar dijelaskan tentang latar belakang kenapa ayat ini di Madinah. Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah setelah bergelombang rombongan sahabat-sahabat beliau datang, Nabi itu kan terakhir dari mungkin sekian gelombang sahabatnya datang. Di akhir-akhir itu Nabi bersama Abu Bakar. Saya ingin mengingatkan kita semua, kalau jamaah subuh membuka misalkan sirah nabawiyah, bagaimana Nabi meninggalkan rumahnya, kemudian meminta Abu Bakar menunggunya di satu tempat, dan kemudian menyuruh Abu Bakar, kamu carikan mutawif, kalau bahasa Arabnya itu sekarang gaib. Abu Bakar carikan gaib yang tahu bagaimana kemudian kita bisa keluar dari Makkah dengan menggunakan jalan yang tidak umum, tidak diduga oleh musyrikin Quraisy Makkah yang membenci Nabi. Bapak boleh percaya boleh tidak, yang diajak oleh Abu Bakar untuk menunjukkan jalan seolah-olah nitipkan nyawa Nabi dan Abu Bakar supaya bisa keluar dari Makkah adalah seorang pemuda Nasrani. Artinya mutawifnya Nasrani. Sekarang kan nggak mungkin umroh katanya di Makkah Madinah mutawifnya orang Nasrani. Ini sebenarnya pelajaran berharga bagi kita. Buya Hamka menjelaskannya detail, termasuk tentang surat Rum, awal surat Rum, di mana kemudian Nabi menangis ketika turun surat Rum itu karena kekalahan orang Romawi dari orang-orang Parsi. Kata Nabi SAW, penyembah Tuhan dikalahkan oleh penyembah api. Karena Parsi saat itu, Iran sekarang, itu yang berkembang adalah sebuah agama yang dalam istilah sosiologi disebut dengan Zoroaster, di mana ibadahnya mereka mengelilingi nyala api dan kemudian melakukan puji-pujian dan lain sebagainya. Sementara orang-orang Romawi itu saat itu adalah menyembah Allah dalam pemahaman kita. Mereka menyembah Tuhan, dikalahkan oleh orang-orang penyembah api. Dan kata Nabi, nanti mereka akan mengalahkan lagi. Dan ayat keempat surat Al-Quran menyebutkan orang-orang mukmin bergembira. Saya balik lagi pada ayat ini. Jadi ketika beliau SAW datang ke Madinah itu dikuasai orang-orang Yahudi secara ekonomi, secara politis, barangkali juga dari aspek budaya dan sebagainya. Walaupun jumlah orang Yahudi itu bukan mayoritas, orang-orang Arab mayoritas. Mereka penguasa ekonomi, penguasa politis dan sebagainya. Ketika Nabi datang, dalam perkembangannya kemudian hanya dalam waktu kurang lebih sekitar 3-4 tahun keadaan itu berubah. Orang-orang Islam, orang-orang Arab, terutama mayoritas orang-orang Arab, itu berhasil mengubah konstelasi politik. Dari asalnya objek orang-orang Yahudi, mereka menjadi subjek yang setara. Jadi mulai muncul pengusaha-pengusaha hebat, karena Makkah kan asalnya para pengusaha. Sahabat Nabi itu pengusaha dari Makkah itu, para pedagang. Kalau orang-orang Madinah secara umum para petani. Jadi ketika datang ada persaingan hebat. Orang-orang Makkah juga terbiasa melakukan ekspor impor dan sebagainya. Didorong oleh kecintaan pada Allah, ketaatan pada Nabi, mereka kemudian melakukan perdagangan luar biasa sampai kemudian posisi orang Yahudi terjepit. Karena posisi orang Yahudi terjepit dan kemudian mereka merasa dihancurkan bisnisnya dan sebagainya, mereka riba. Nabi mengembangkan antinya, yaitu anti riba misalkan. Mereka mengembangkan bisnis yang curang, Nabi mengembangkan bisnis yang jujur, dan ternyata berhasil. Akhirnya muncul kebencian. Jadi saya menyebutkan bahwa kebencian orang Yahudi kepada Nabi SAW dan para sahabatnya di Madinah yang ditunjukkan ayat ini karena mereka dikalahkan perannya secara politik, dikalahkan perannya secara ekonomi. Jadi kalau mungkin gitu ya, kalau kita bisa mendengar ungkapan orang Yahudi saat itu ketika mereka terpuruk, itu gara-gara orang Islam, atau mungkin kalau menggunakan etnis gara-gara orang Arab. Percis seperti sebagian kita yang terpuruk gara-gara Cina, gara-gara Kristen. Itu seperti itulah posisinya. Saat itu terpuruk orang Yahudi.
Karena terpuruk, mereka nggak bisa apa-apa, maka mereka kemudian menjalin kesepakatan dengan orang-orang Makkah, orang-orang musyrik. Karena itu ayat ini mereka, kamu akan menemukan orang yang sangat besar permusuhannya, kebenciannya kepada orang-orang beriman. Yang dimaksud dengan Nabi dan para sahabatnya saat itu adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Kemudian bagaimana yang orang-orang Nasraninya? Ternyata setelah dalam perkembangan itu Nabi berhasil membangun katakanlah fondasi peradaban di Madinah dengan baik. Sahabat Nabi Ja'far bin Abu Talib, saudara bahkan kerabat, dengan rombongan yang tadinya ke Habasyah itu kemudian diminta oleh Nabi pulang, bukan ke Mekah, pulangnya langsung ke Madinah. Mereka diiringi dalam penjelasan tafsir Al-Azhar, Bu Hamka menyebutkan 12 pendeta. Ya, kalau diirikan barangkali 7 rahib, 5 kisisin dan sebagainya itu. Yang menjadi rombongan dalam riwayat yang lain 70 orang diutus oleh Raja Najasyi untuk mendukung dakwah Nabi di Madinah. Dalam riwayat yang lain bahkan Raja Najasyi pun katanya melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Buya Hamka bahkan menyebutkan untuk menyatakan keislamannya. Tapi yang sahih sebetulnya Raja Najasyi tidak berangkat ke sana karena meninggalnya di Habasyah, di Ethiopia. Dan kita ketemu dengan pertama kali syariat salat gaib ketika Raja Najasyi meninggal dunia itu. Sehingga ketemu sekarang istilah fikih salat gaib, salat jenazah tanpa ada jenazah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian direkam oleh Al-Quran. Bertemu sepanjang jalan di negerinya diperlakukan dengan baik. Sahabat Nabi itu bahkan dapat dukungan, akomodasi, logistik dan sebagainya. Bahkan kemudian diutus orang-orang Nasrani ini, para pendeta ini untuk mendukung dakwah Nabi, menjelaskan barangkali dari aspek teologis karena mereka baca Injil dan sebagainya, bahwa Muhammad dan para sahabatnya ini adalah orang-orang benar, harus didukung. Inilah yang direkam Al-Quran. Tapi pertanyaan dasarnya, apakah ayat ini berlaku sampai sekarang? Apakah konstelasinya seperti itu? Kalau melihat klausul awal dalam Al-Quran, Al-Quran ini kan disebutkan berlaku sampai akhir zaman untuk umat Muhammad. Artinya ayat ini dalam konstelasi global sebetulnya berlaku. Walaupun konteks lokal kita, pengalaman kita di Indonesia, nanti juga ketemu misalkan pengalaman umat Islam di Filipina, misalkan ketemu pengalaman umat Islam di beberapa tempat yang kebetulan berdampingan dengan Nasrani, pengalamannya tidak seperti ini. Mereka misalkan di Filipina, seperti Anda tahu, mayoritas kan Nasrani. Dan orang-orang Islam yang terkonsentrasi di 2 provinsi di daerah Filipina Selatan, Mindanao terutama, itu nggak bagus, mendapatkan perlakuan diskriminatif dan sebagainya, sehingga berkali-kali terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, terjadi tuntutan otonomi yang lebih luas dan sebagainya. Mungkin ayat ini seolah-olah diorang justru mengkhawatirkan Nasrani, mereka Kristenisasi dan sebagainya, seperti yang dialami barangkali dalam kasus kita di Indonesia. Tapi secara umum, kalau kemudian kita melihat informasi secara umum, misalkan gitu ya, kalau ditelusuri apa yang terjadi di Israel, itu yang menderita di Israel oleh kebijakan Zionis bukan cuma orang-orang Muslim Arab, tapi juga orang-orang Nasrani yang menderita kebijakan itu. Mereka diusir dari wilayah tepi barat, mereka juga diusir di beberapa wilayah tertentu, karena ketika Israel bisa mencaplok tempat itu dengan klaim ini justru tanah yang dijanjikan pada kami jauh sebelum orang-orang Arab datang, karena Bani Israel lebih dulu ada, lebih dulu besar, lebih dulu dibimbing para nabi, dan dibimbing para nabi, klaim mereka yang kemudian tidak bisa temukan Al-Quran, dibimbing untuk meninggalkan Mesir, negeri penjajah Firaun itu, untuk menuju tanah yang dijanjikan, yang maksud adalah Palestina, kaum itu, dan sempat menyeberang dan sebagainya. Jadi klaimnya sebetulnya punya dasar secara teologis dan sebagainya. Nah, saat inilah yang terjadi di tanah yang diklaim oleh 3 umat beragama besar ini, Islam, Kristen, dan Yahudi, terjadi persengketaan luar biasa yang dari aspek politik kita bisa menemukan betapa buruknya perlakuan orang-orang Yahudi, terutama kepada orang Islam.
di sana. Dan secara global, sekarang hampir bisa disebutkan pemimpin dunia secara global itu yang mengatur tatanan dunia, yang kemudian menyebutkan ini tidak adil, kamu melanggar HAM dan sebagainya, itu Yahudi. Sosok Trump itu sosok yang mewakili kebencian Yahudi. Bagi saya gitu ya, sosok Trump itu sosok kebencian pada Yahudi, rasis, diskriminatif dan lain sebagainya. Kebijakannya sangat segregasi itu memisahkan dan lain sebagainya. Nanti juga para pemimpin dunia dalam berbagai bidang, katakanlah bank dunia, keuangannya, kemudian nanti ketua IMF dan sebagainya, itu ternyata mereka adalah orang-orang Yahudi yang kalau kemudian dirasakan dengan sudut pandang yang tadi yang global, memang korbannya, objeknya adalah umat Islam yang menderita. Kalau Bapak misalkan melihat konflik di Timur Tengah yang tidak berkesudahan, Suriah yang porak-poranda, Irak dan sebagainya, nanti aktor-aktor yang bikin itu adalah, kalau mau diinikan, ya Barat yang kemudian mereka adalah Yahudi, yang mereka menikmati konsesi dari porak-porandanya wilayah Timur Tengah, yang megang nanti perusahaan minyaknya, yang megang ininya itu adalah kalau nggak Perancis, Amerika, itu diputar di situ dan sebagainya. Dengan kata lain, ayat ini sedang menjelaskan peluang kita untuk melakukan dialog dengan baik sebetulnya lebih besar peluangnya dengan orang Nasrani, kalau menggunakan bahasa kita, dengan orang-orang Kristen ketimbang dengan orang-orang Yahudi. Karena peluangnya besar di Al-Quran, maka kita balik lagi ke dalam kajian di awal, menjadi tidak pantas kalau kemudian di tengah-tengah kita muncul orang-orang yang seringkali menyerang, mendiskreditkan, menghancurkan keyakinan itu dengan memaki-maki Tuhan mereka, dengan menghina agama mereka. Karena peluang berdekatannya makin jauh. Bukankah yang dihina pasti sakit hati, yang dicaci maki pasti ingin membalas dan sebagainya. Jamaah sekalian, itu kurang lebih gambaran dalam ngaji kita. Kalaulah, karena ini kuliah kita terakhir tentang tema itu, kalaulah disimpulkan, maka mencaci maki keyakinan agama lain itu dilarang dalam Islam. Karena la wala tasubbu, la-nya kan lanahi. Dalam bahasa Arab itu an-nahyu itu maknanya kan larangan. Dalam bahasa fikih larangan itu berarti haram. Diharamkan kita mencaci maki keyakinan lain. Tapi kita justru diperintahkan mengelaborasi, memperbaiki, memperkuat pemahaman kita tentang informasi Al-Quran, tentang keyakinan yang lain, sehingga sampai nanti kita pada kesimpulan seperti Al-Quran, inna dina indallahi Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Di sisi Allah itu agama yang diterima hanya Islam, kalau menggunakan terjemahan mudah ya, dan tidak akan diterima fala yuqbal dari mereka kecuali Islam. Itulah kurang lebih Allah tidak akan diinikan. Ini penting menguatkan ini, karena itu kita kemudian memahami ini salah, itu juga salah menurut Al-Quran, bukan dalam rangka mencaci maki dan lain sebagainya. Kalau kemudian dengan itu ada yang tersinggung, saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, resiko. Karena keyakinan yang lain juga menyebutkan kita, kalau kita menggunakan pendekatan emosional tadi, bisa tersinggung. Selain orang-orang yang masuk ke dalam lingkaran gereja itu kan sebutannya, seingat saya disebut sebagai domba-domba yang tersesat. Bayangkan kalau kita domba yang tersinggung, isi kitab suci menghina kaulah. Apalagi misalkan saya berjamut, sebagian kita berjamut, asal dihina bisa, domba-domba yang tersesat dan sebagainya. Tapi kitab suci agama selalu punya klaim kebenaran, yaitu dari agama. Coba kali ngaji kita ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini berarti selesai. Dan jemaah sekalian, ada yang sedang syukuran ketemu dengan hari lahir dan menyampaikan ke saya, Ustaz puntennya minta doa, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan tetap bisa ibadah dengan baik. Ya sudah, kita doakan mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap ibadah. Dan bapak-bapak jamaah sekalian, diantosan sarapan dari yang bersangkutan untuk bisa menikmati sangu koneng kalau tidak salah. Sepertinya tidak ada pertanyaan, supaya bisa menikmati sangu koneng. Insya Allah nanti kita bahas dalam selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.